Terima kasih Pak Priyono. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih pada pengurus PLB yang telah memberi kesempatan pada saya untuk bisa melayani Bapak-Bapak pada siang hari ini untuk men-sharingkan tentang Santo Yusuf. Saya ingat mungkin tahun yang lalu ya kita mulai mengusulkan siapa sih yang ingin kita calonkan sebagai pelindung kita. Saya sebagai salah satu yang mengusulkan tentang Santo Yusuf. Oleh karena itu, hari ini saya juga merasa berbahagia karena bisa mempertanggungjawabkan usulan saya. Sehingga mudah-mudahan dengan apa yang kita dengarkan, apa yang bisa saya sharingkan, kita semakin mengerti kenapa sih Santo Yusuf harus menjadi santo pelindung kita semua. Izinkan saya untuk duduk. Untuk memahami Santo Yusuf, kita perlu mundur jauh ke belakang, jauh sebelum kelahiran Santo Yusuf. Karena semuanya itu harus dimulai dengan rencana Tuhan. Atau bahasa kerennya predestinasi. Yang menurut definisi Santo Thomas Aquinas adalah preordinasi ilahi. Atau kehendak Allah dari kekekalan, dari hal-hal yang dengan kasih karunia ilahi harus dicapai pada waktunya. Jadi untuk mengenal Santo Yusuf, kita harus mundur dulu. Karena kita bicara tentang kehendak Tuhan. Tidak bisa tiba-tiba Santo Yusuf itu muncul. Tentunya harus ada kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan ini dimulai dari penciptaan dunia, sejarah keselamatan yang diselenggarakan oleh kepenuhan kasih dari Allah Tritunggal. Saya akan banyak bicara tentang Tritunggal. Sengaja saya berikan juga referensi-referensi sehingga nanti Bapak-Bapak bisa mendalami sendiri materinya yang akan dibagikan setelah acara. Allah Tritunggal. Allah Tritunggal merupakan misteri, rahasia sentral iman dan kehidupan Kristen. Seluruh sejarah keselamatan tidak lain dari sejarah jalan dan upaya, ini penting, jalan dan upaya yang dengan perantaranya Allah yang satu dan benar, Bapa, Putra, dan Roh Kudus mewahyukan, menyatakan, memperdamaikan dirinya dengan manusia yang berbalik dari dosa dan mempersatukan mereka dengan dirinya. Jadi sejarah keselamatan itu sebetulnya upaya dari Tuhan. Jalan yang dipakai oleh Tuhan untuk mewahyukan, untuk menyatakan dirinya, memperdamaikan dirinya dengan orang yang berbalik dari dosa, sehingga bisa bersatu dengan Allah Tritunggal. Ya, Bapak-bapak yang ada di belakang, boleh saya tanya, kelihatan nggak? Baik, ya. Terima kasih, Pak Iwan. Ya. Tritunggal adalah satu. Tetapi tiga pribadi yang berbeda secara real. Ketiga pribadi itu ilahi dan berhubungan satu dengan yang lain. Adalah Bapa yang melahirkan, Putra yang dilahirkan, dan Roh Kudus yang dihembuskan. Karena kesatuan ini, maka Bapa seluruhnya ada dalam Putra. Seluruhnya ada dalam Roh Kudus, begitu juga Putra seluruhnya ada dalam Bapa, seluruhnya ada dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus seluruhnya ada dalam Bapa, seluruhnya ada dalam Putra. Ini saya gambarkan dengan lingkaran di mana ketiga pribadi ini adalah satu, adalah Allah. Allah adalah Ia yang ada. Allah adalah kebenaran, Allah adalah cinta. Nah ini yang penting. Allah adalah cinta. Cinta adalah kodrat Allah. Ia sendiri adalah pertukaran cinta abadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Dia telah menentukan supaya kita mengambil bagian dalam pertukaran itu. Jadi, Allah Tritunggal sendiri adalah pertukaran dari cinta antara mereka sendiri. Santo Agustinus menjelaskan Tritunggal dengan cara ini.
Jika Anda melihat cinta, Anda melihat ketiga pribadi. Dia yang mencintai, dia yang dicintai, yaitu Putra, dan cinta itu sendiri yaitu Roh Kudus. Jadi tidak bisa misalnya saya mengatakan saya cinta. Harus ada tujuannya. Mencintai siapa? Tapi karena Allah adalah cinta dan tiga pribadi, maka Allah adalah cinta itu sendiri yang saling mencintai. Apa yang dia cintai adalah ada dalam dirinya sendiri, dan dalam cinta itu terdapat kesatuan yang sempurna dan hubungan yang sempurna. Nah, oleh karena cinta itu begitu besar, mengalir begitu besar, Tuhan tidak mempunyai alasan lain untuk mencipta selain karena cintanya. Dikatakan makhluk ciptaan keluar dari tangan Allah yang dibuka dengan kunci cinta. Jadi ciptaan itu adalah hasil karya cinta dari Allah Tritunggal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar ciptaan bahwa Allah pencipta akhirnya menjadi semua di dalam tubuh. Dengan mengerjakan kemuliaannya sekaligus kebahagiaan kita. Dan di dalam ciptaan itu, kita manusia diciptakan. Dan sangat spesial. Mengapa? Karena kita diciptakan untuk mampu mengenal dan mencintai penciptanya. Makhluk lain tidak bisa. Hanya kita manusia yang mampu mengenal dan mencintai penciptanya. Jadi hanya kita yang dipanggil supaya dalam pengertian dan cinta mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Ini luar biasa. Dan kita diciptakan menurut cipta Allah. Sehingga mampu mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas diri kita sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan karena rahmat, kita sudah dipanggil ke dalam perjanjian dengan pencipta untuk memberi kepadanya jawaban iman dan cinta. Nah, ini penting. Jawaban adalah sesuatu yang bebas. Iman dan cinta adalah sesuatu yang bebas, yang merupakan kehendak dari kita untuk menjawab pencipta kita. Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berakal budi, yang bertindak seturut kehendak sendiri dan menguasai segala perbuatannya. Supaya ia dengan sukarela, nah ini penting, sukarela, jadi tidak terpaksa, kita bukan diciptakan untuk menjadi robot, mencari pencipta, dan dengan mengabdi kepadanya secara bebas, mencapai kesempurnaan sepenuhnya yang membahagiakan. Tetapi sayangnya, seperti bacaan pada hari ini, manusia menyalahgunakan kebebasan dan tidak mematuhi perintah Allah. Ini bicara tentang ketaatan ya. Injil hari ini kan ketaatan ini yang dilanggar. Sejak dosa pertama ini, dosa benar-benar membanjiri dunia. Dalam kamus KGK 2028, Katekismus Gereja Katolik, penciptaan dikatakan adalah awal tata keselamatan. Sejak awal, Allah telah memikirkan kemuliaan ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi penciptaan itu bukan sekedar hanya menciptakan binatang, tumbuhan manusia, tapi itu justru adalah awal dari rencana Allah untuk keselamatan kita. Karena Allah adalah yang kekal, awal dan akhir. Dia adalah yang ada. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah keselamatan, mulai dari penciptaan Adam dan Hawa, Allah membentuk sebuah keluarga. Lalu Bapa bangsa, di mana tokohnya adalah Abraham, Allah membentuk suku-suku. Lalu peristiwa Mesir, di mana tokohnya Musa, Allah mulai membentuk bangsa. Dan untuk tokoh Daud, Allah mulai membentuk kerajaan. Dan pada akhirnya, penuhan wahyu ada pada
kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Dan kejadian ini bukan kejadian yang sangat singkat ya, karena dari Abraham sampai Yesus saja kurang lebih 2000 tahun perjalanannya. Kita sekarang 2023, berarti mungkin 4023 tahun yang lalu. Dan sepanjang sejarah keselamatan, banyak nubuatan tentang juru selamat. Ini ada di Kejadian, bab 3 ayat 15, di mana dinyatakan keturunan akan meremukkan kepala, dan kau akan meremukkan tumit pada Hawa dan kepada ular. Lalu pada Abraham, Allah menjanjikan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu kepada Abraham Allah juga berkata, aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ini bicara tentang Ishak, anak dari Abraham. Dan kepada Yakub Allah juga mengatakan, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini semua kaum di muka bumi berarti termasuk kita. Akan mendapat berkat. Dilanjutkan, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepada akan takluk bangsa-bangsa. Jadi ini bicara tentang tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi juru selamat ini harus dari suku Yehuda. Ini nubuat, predestinasi, kehendak Allah. Lalu kepada Raja Daud sendiri dikatakan, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaan. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Nah, ini juga predestinasi, kehendak Allah. Kerajaan sampai selama-lamanya. Lalu Nabi Yesaya juga berkata kepada Raja Ahaz tentang nubuatan juru selamat, bahwa tandanya adalah akan ada seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamakan Immanuel. Lalu Nabi Mika kepada bangsa Israel juga mengatakan bahwa dari Yehuda akan bangkit bagi Tuhan seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, ini bicara tentang Yesus ya. Karena yang sudah ada sejak purbakala siapa lagi kalau bukan Allah Tritunggal. Lalu dilanjutkan bahwa perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan pada saat waktunya. Dan juru selamat itu akan bertindak menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allah. Ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan ia menjadi damai sejahtera. Ini adalah nubuatan-nubuatan. Ini adalah yang saya dirangkum. Jadi ini sesuatu yang sudah dipredestinasi, sudah ditentukan oleh Allah jauh sebelum penciptaan. Dan ini adalah nubuat yang memberikan pengharapan yang menjadi tanda bahwa nanti juru selamat akan datang dengan ciri-ciri, dengan tanda-tanda seperti ini. Dan kita semua tahu bahwa seluruh pemenuhan wahyu, nubuatan itu adalah Yesus Kristus. Karena ciri-cirinya Immanuel. Semua kaum mendapat berkat. Kerajaan sampai selama-lamanya dan seterusnya itu ada pada Yesus. Dan kita perlu ingat, Yesus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Dan untuk pemenuhan wahyu, perempuan muda yang menikah, yang dipilih adalah orang wanita yang bernama Maria. Karena ini adalah kehendak Allah. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Maria. Dan ini digenapi pada Injil
Matius, dan Lukas. Hal itu terjadi supaya genaplah anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Dan pada Lukas dikatakan, pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Jadi, Maria adalah orang yang dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan juru selamat. Dan seiring sejalan, gereja mengerti akan peran dari Maria. Ini saya tampilkan dogma-dogma tentang Maria, karena kita perlu tahu juga kenapa Tuhan memilih Bunda Maria, dan bagaimana gereja memahami Bunda Maria. Dogma Maria dalam gereja Katolik adalah Maria sebagai Bunda Allah. Bunda Maria tetap perawan, Bunda Maria dikandung tanpa nikah, dan Bunda Maria diangkat ke surga. Bunda Maria sebagai Bunda Allah dasarnya adalah karena Yesus Kristus dilahirkan oleh Bunda Maria sehingga Maria disebut Bunda Allah. Ini diteguhkan atau diresmikan pada Konsili Efesus tahun 431. Perawan suci Maria adalah Bunda Allah. Yesus lahir dari Bapa sebelum segala abad menurut kodrat kealahannya, dan di masa akhir karena kita demi keselamatan kita lahir dari perawan Maria menurut kodrat kemanusiaannya, Kristus yang satu dan sama Putra Allah. Bunda Maria tetap perawan. Nah, ini penting juga. Itu dirumuskan dalam Konsili Konstantinopel tahun 553 dan Sinode Lateran tahun 649. Dikatakan bahwa Bunda Maria itu perawan sebelum, pada saat, dan setelah kelahiran Kristus. Sang Sabda Allah yang berinkarnasi dari Maria Bunda Allah yang kudus dan mulia tetap perawan. Maria yang tetap perawan terberkati dan tiada bernoda, mengandung tanpa benih dari Roh Kudus, melahirkan tanpa melukai keperawanannya, dan keperawanannya tidak terganggu setelah melahirkan. Bunda Maria dikandung tanpa noda. Ini diteguhkan dalam konstitusi apostolik tahun 1854. Nah, ini menarik karena waktu setelah Bapak Paus menyatakan ini bahwa Bunda Maria yang terberkati pada saat pertama ia terbentuk janin oleh rahmat istimewa diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, bebas dari semua noda asal karena jasa-jasa Kristus. Tahun 1858, Bunda Maria menampakkan diri di Lourdes dan menyatakan dirinya sebagai ia yang dikandung tanpa noda. Jadi gereja di sini diteguhkan juga oleh penampakan Bunda Maria secara resmi oleh gereja, juga dinyatakan bahwa itu adalah otentik. Bunda Maria diangkat ke surga. Ini diteguhkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November tahun 50 melalui ensiklik. Dikatakan Maria Bunda Allah yang tak bernoda dan yang tetap perawan, selesai hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Karena Bunda Maria tidak terkena noda dosa asal, dan karenanya juga tidak berdosa sepanjang hidupnya, sehingga ia menjadi yang pertama dari seluruh orang beriman dan yang menerima penggenapan janji Kristus akan mahkota kehidupan abadi. Ini kenapa saya sampaikan, karena ini nanti berhubungan dengan Santo Yusuf. Jika kita rangkai keempat dogma tersebut, dapat diringkas sebagai berikut. Sebagai Bunda Putra Allah, Maria dikuduskan Allah untuk mengambil peran istimewa dalam keseluruhan rencana keselamatannya. Pengudusan Maria oleh Allah inilah yang membuatnya tidak bernoda, tetap perawan selamanya, sehingga oleh rahmat Allah pula, Bunda Maria menjadi yang pertama dari seluruh anggota gereja untuk memperoleh penggenapan janji keselamatan yang sempurna di surga, yaitu kemuliaan di dalam Tuhan dan persatuan dengannya
yang dialami oleh jiwa dan tubuh. Ini rangkuman dari dogma. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa Yesus sebagai salah satu tokoh dalam inkarnasi, Bunda Maria adalah tokoh yang kedua. Nah, hubungannya Tritunggal dengan Maria dapat digambarkan sebagai berikut. Ini ada juga di dalam Lumen Gentium nomor 53, dan juga mungkin sering kita dengar pada saat berdoa rosario ya. Putri Allah Bapa, mulai dari Bunda Allah Putra, Putri Allah Bapa, dan Bunda, mempelai Allah Roh Kudus. Kalau di Lumen Gentium dikatakan bahwa Bunda Maria adalah kenisah Allah Roh Kudus. Nah, kita masuk ke siapa Santo Yusuf. Setelah kita tahu mengenai pengenapan dalam Yesus melalui Bunda Maria, lalu siapa Yesus itu? Yusuf, kalau kita lihat di sini, adalah salah satu tokoh yang dipilih Allah untuk terlibat dalam penggenapan pewahyuan Yesus setelah Maria. Kita tahu predestinasi dalam inkarnasi, yang pertama adalah Yesus, Allah Tritunggal Putra Allah Bapa. Yang kedua adalah Bunda Maria sebagai Bunda Allah, tetap perawan, dikandung tanpa noda dan diangkat ke surga. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus adalah subjek utama inkarnasi dan yang merencanakan penebusan dunia. Jadi Yesus sendiri sebagai Allah Tritunggal merencanakan penebusan dunia. Maria adalah kooperatif langsung atau pelaksana inkarnasi, karena Bunda Maria harus mengandung dan melahirkan. Lalu bagaimana dengan Yusuf? Yusuf adalah yang menjadi penjaga setia dari dua ikrar yang paling berharga ini. Jadi Yesus sebagai subjek penebusan dunia, Maria sebagai pelaksana itu harus dijaga oleh Santo Yusuf. Santo Yusuf harus memastikan bahwa misteri luhur inkarnasi dan penebusan ini bisa diwujudkan dengan keselarasan yang sebesar mungkin. Sehingga kehormatan ibu dan manusia Allah putranya harus tetap utuh. Jadi ini adalah peran dari Santo Yusuf. Ada dua predestinasi yang ditentukan oleh Allah. Yesus sebagai rencana dan Bunda Maria sebagai yang melaksanakan inkarnasi. Dan Santo Yusuf harus menjaga dua ikrar ini dan memastikan rencana ini berhasil selaras dengan kehendak Tuhan dan menjaga kehormatan ibu dan manusia putranya, putra Allah Bapa harus tetap utuh. Kita mulai dari nama Yesus dulu ya. Ini sempat diskusi dengan Pak Don ya, waktu itu ya, kita meeting Pak Don. Bertanya, yang benar Yusuf atau Yosef sih? Sebetulnya dua-duanya sama. Yusuf adalah berasal dari bahasa Arab. Jadi kalau orang Arab menyebutnya Yusuf, orang Ibrani menyebutnya Yosef. Jadi semuanya sama. Begitu juga Yunani, Yasef. Latin seperti itu sama dengan Yunani. Tapi yang penting adalah artinya. Yusuf artinya adalah Tuhan menambahkan. Ini didapat dari Kejadian bab 30 ayat 24, di mana Rahel waktu itu meminta seorang anak. Lalu dikatakan, Rahel mengatakan, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagi. Dan pada Kejadian 35 ayat 16-20, ternyata benar Rahel mengandung dan melahirkan Benyamin. Dan juga dapat anak laki-laki. Nah, Rahel pada waktu itu meninggal setelah melahirkan dan dimakamkan di Bethlehem. Jadi oleh karena itu nama Santo Yusuf adalah ia yang menambahkan. Yang kedua, nama Santo Yusuf juga adalah untuk menyatakan bahwa menambah karunia. Kalau tadi menambah keturunan, ini menambah karunia. Santo Yosef adalah tambahan karunia Allah bagi bangsa Israel dan umat manusia
sekaligus tanda bahwa ia memiliki kesucian dan kebajikan sejak lahir. Dan yang ketiga, arti dari nama Santo Yusuf adalah membuat percaya. Ini dikatakan oleh salah satu Bapak Gereja, Bernardino Rumiantno, Yosef percaya kepada Yesus bahkan sebelum Yesus lahir. Itu betul, karena pada Injil Matius, itu Yesus sudah mendapat berita dari malaikat. Yusuf sudah mendapat berita dari malaikat, dan dia begitu percayanya, begitu bangun tidur, langsung berbuat seperti yang diperintahkan. Jadi bisa dikatakan, ia adalah yang membuat percaya. Lalu, kita gali Santo Yusuf dari keturunan. Tadi di nubuatan, predestinasi nubuatan, pada awal keselamatan di Perjanjian Lama, dikatakan bahwa Yesus harus dari keturunan Abraham, keturunan Yakub, Yehuda, dan Raja Daud. Sehingga hal ini menyatakan bahwa Yusuf adalah sebetulnya keturunan raja. Cuma Yesus adalah raja yang tersebut. Dan ini dinyatakan pada Injil Matius dan Lukas. Ini saya buat bagan karena penekanan dari Injil Matius dan Lukas ini sedikit berbeda. Matius ditulis oleh pemungut cukai tahun 75-80 sesudah Kristus. Lukas itu tahun 80 tahun 85. Dan Matius menulis ditujukan untuk umat Yahudi. Lukas menulis ditujukan khususnya untuk umat non-Yahudi. Sehingga pada garis keturunan, Matius memulai dari Abraham, sedangkan Lukas memulai dari Adam. Ini mau menggambarkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan oleh umat Yahudi pada Injil Matius. Masih. Oh, bisa. Ini aja Pak, mati lagi. Mohon maaf. Kita lanjutkan. Injil Matius menempatkan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan oleh umat Yahudi. Karena memang ditulis untuk umat Yahudi. Sedangkan Injil Lukas menempatkan Yesus sebagai juru selamat umat manusia, sehingga Yesus dirunut mulai dari Adam. Dan juga berbeda dari garis keturunan, karena dalam Matius, Yusuf itu turun dari Salomo. Sedangkan dari Lukas, itu dari Nathan, bukan dari Salomo, putra Daud. Sehingga di bawahnya, ayah Yusuf dari turunan Salomo adalah Yakub. Dan dari Nathan dikatakan bahwa itu adalah Eli. Jadi seakan-akan ada dua nama ayah dari Santo Yusuf. Tapi para ahli menyatakan, ini semua referensi saya cantumkan, sehingga silakan untuk didalami lebih lanjut. Kemungkinan Yakub dan Eli adalah saudara dari satu ibu tetapi berbeda ayah. Setelah Eli meninggal, Yakub menikahi istri saudara tirinya yang kemudian melahirkan Santo Yusuf. Jadi, Matius menulis Yakub sebagai ayah Santo Yusuf secara natural, menurut daging, sedangkan Lukas dari aspek yuridis atau secara hukum. Sehingga Santo Yusuf tetaplah anak Eli. Hal ini juga sesuai dengan yang diperintahkan Musa. Jika seseorang mati dengan tidak meninggalkan keturunan, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya untuk membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Jadi bapak dari Santo Yusuf adalah betul Yakub dan betul Eli.
Nah, ini beberapa Bapak Gereja mengatakan, ini saya ambil dari buku Teologi Santo Yusuf, dikatakan sesungguhnya Yesus pun secara daging adalah keturunan Daud, karena Maria ibunya adalah keturunan Daud. Jadi Maria pun juga adalah keturunan Daud, bukan hanya Yusuf. Namun, karena dalam tradisi Ibrani, perempuan tidak diperhitungkan dalam garis keturunan. Maka garis keturunan Santo Yusuflah yang diambil, di mana Santo Yusuf juga adalah keturunan Daud. Jadi dapat dikatakan Maria adalah pribadi yang melahirkan anak Allah ke dalam dunia. Sedangkan Santo Yusuf adalah pribadi yang melahirkan Kristus ke dalam sejarah manusia sebagai keturunan Daud. Jadi dua-duanya dapat dikatakan melahirkan secara fisik, melahirkan ke dunia, dengan Santo Yusuf melahirkan pribadi yang melahirkan Kristus dalam sejarah manusia sebagai keturunan Daud. Dikatakan juga bahwa tujuan dari silsilah itu adalah memasukkan Yesus dalam sejarah manusia. Ya, jadi tidak mungkin Allah tiba-tiba muncul seperti malaikat muncul lalu berkarya, tidak. Allah memilih untuk hadir sama seperti ciptaannya, yaitu dikandung dan dilahirkan, sehingga dimasukkan dalam sejarah manusia. Dikatakan mendokumentasikan sabda yang berasal dari Bapa menjadi putra Adam, manusia seperti kita melalui keturunan Abraham dan keluarga Daud. Jadi ada catatannya Yesus di dunia ini. Nah, jika Abraham disebut sebagai bapa segala bangsa atau patriark, maka Santo Yusuf adalah patriark baru yang menjadi bapa bagi gereja universal dan semua orang beriman. Keduanya, Abraham maupun Santo Yusuf, mendapat seorang putra dengan cara yang luar biasa, yaitu karunia dari Tuhan. Dan kepada Santo Yusuf, itu juga merupakan kepenuhan dari pengalaman rahmat dan karunia yang diterima Abraham. Jadi Yusuf adalah penuhan dari apa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Abraham. Sehingga disebut juga Abraham sebagai bapa segala bangsa. Nah, kita kembali kepada siapa Santo Yusuf. Tadi sudah jelas bahwa Santo Yusuf harus menjaga garis keturunan. Garis keturunan, harus memastikan garis keturunan. Tapi ternyata di sini juga ada bicara tentang kehormatan. Menjaga kehormatan ibu dan manusia Allah putranya agar tetap utuh. Bagaimana ini Santo Yusuf menjaga kehormatan? Ini dapat kita gali pada Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Mungkin saya minta tolong seorang Bapak untuk membacakan. Boleh minta tolong? Ada yang bersedia? Silakan, Pak. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang mulus hati dan tidak mau mengatakan dia bermaksud perceraiannya dengan diam-diam. Tetapi ketika mempertimbangkan maksud, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh. Ia akan melahirkan dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah sertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya untuk seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, dia mengambil Maria sebagai istri, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Terima kasih Pak Robert.
Ini adalah satu perikop yang cukup penting menurut saya untuk mengenal Santo Yusuf lebih dalam. Dikatakan bahwa Santo Yusuf sudah bertunangan, tetapi ternyata tunangannya, Maria, itu ternyata sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Pernikahan dalam adat Yahudi itu ternyata terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama disebut dengan kidusin, yaitu sebuah pengudusan di mana sang wanita disucikan untuk calon suaminya berupa pertukaran janji antara calon suami dan sang wanita di depan para saksi, di mana secara legal keduanya sudah dianggap menikah tetapi belum hidup bersama. Sejak pertunangan itu atau pertukaran janji itu, gadis itu berada dalam kuasa tunangannya, tetapi masih berpisah kurang lebih selama 1 tahun atau lebih, baru menuju ke tahap kedua, yaitu nisuin atau persatuan, bersatu. Merupakan prosesi pindahnya sang wanita dengan dijemput oleh calon suami ke rumahnya sendiri. Ini ilustrasi di 5 wanita bijaksana dan 5 wanita bodoh itu dari sini, dijemput. Ini prosesnya ada di sini. Jadi rupanya Yusuf dan Maria itu sudah bertunangan, sehingga tinggal diadakan upacara pernikahannya saja. Jadi pada saat kejadian Yusuf mengetahui Bunda Maria hamil dari Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus, itu masih berpisah, sehingga Yusuf hanya berkunjung sewaktu-waktu saja. Umur Santo Yusuf dan Bunda Maria saat bertunangan, ini banyak sekali pertentangan, tetapi saya yakin ini adalah yang memang benar, karena dari tradisi Yahudi juga ditegaskan bahwa umur pernikahan itu sebetulnya remaja ya, kalau untuk kita. Jadi Bunda Maria itu range-nya 12 sampai 15 tahun. Santo Yusuf itu ya 18 sampai 20, bahkan hampir 30 tahun. Banyak penggambaran, gambar-gambar itu Santo Yusuf seperti orang tua ya, orang yang sudah sangat lanjut usia. Itu penggambaran yang diambil dari kitab-kitab apokrif yang ditolak oleh gereja. Jadi sebenarnya bisa dibilang Santo Yusuf ya gagah, mungkin cakep juga sebagai mempelai dari Bunda Maria, karena umurnya baru 18, 20, 30 tahun lah. Nah ini, mengenai perkandungan dari Roh Kudus bisa dilihat lebih lanjut, itu referensinya. Ini saya percepat karena ternyata waktunya sudah sempit. Nah, ayat selanjutnya dikatakan, ini juga penting, Yusuf itu dikatakan bahwa Yusuf adalah orang yang tulus hati. Tidak mau mencemarkan nama baik istri di muka umum. Nah ini yang tadi ya, predestinasi, tugasnya adalah menjaga martabat. Jadi dia tidak mau mencemarkan, menceraikannya dengan diam-diam. Jadi karena tahu bahwa Bunda Maria mengandung dari Roh, Santo Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Bunda Maria secara diam-diam agar tidak mencemarkan nama istrinya. Nah ini penting juga karena nanti ini berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh malaikat. Di sini dibilang, malaikat bilang jangan takut. Ini berhubungan dengan pertimbangan dan pemikiran Santo Yusuf. Kenapa ingin menceraikan? Jadi tulus hati itu bahasa Yunaninya dikaios, adalah orang yang benar. Orang yang selalu menomorsatukan kehendak Allah serta selalu melaksanakan. Jadi Yusuf dikatakan orang yang selalu mencari dan menomorsatukan kehendak Allah, bukan hanya mencari, tapi selalu melaksanakan. Ini saya skip ya, nanti silahkan dibaca sendiri. Nah, kenapa begitu? Kenapa Yusuf mau menceraikan dengan diam-diam? Ini alasannya. Pilihan Santo Yusuf saat itu, begitu mengetahui Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, itu hanya dua. Membawa ke pengadilan, sehingga hukum Taurat, yaitu keduanya, laki-laki bertemu dengan wanita di kota, tidur dengan dia sehingga hamil, harus dilempari dengan batu. Sehingga Bunda Maria harus dirajam sampai mati. Itu hukumnya, jadi legal. Dan Yusuf itu adalah orang yang taat hukum Allah.
Sehingga ini juga salah satu yang memang harus dipenuhi. Tetapi ternyata ada pilihan kedua. Santo Yusuf bisa menuliskan surat cerai. Jadi Santo Yusuf menuliskan surat cerai, tetapi konsekuensinya adalah setelah Santo Yusuf menuliskan surat cerai, Santo Yusuf tidak boleh mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi wanita itu bebas menikah dengan siapa saja. Nah, perceraian harus dikukuhkan dengan surat resmi, paling tidak dengan 2 saksi. Jadi maka diduga bahwa Yosef disebut benar karena ia tahu bahwa Maria tidak bersalah, namun ia tetap merasa tidak pantas menjadi ayah bagi anak Maria. Nah, ini dapat disimpulkan dalam ayat-ayat selanjutnya yang diteguhkan dengan perkataan dari malaikat. Jadi ada beberapa kemungkinan. Yusuf amat setia pada hukum yang mengizinkannya menceraikan Maria dalam kasus zina. Ini kemungkinan kenapa Yusuf mempertimbangkan cerai. Yusuf begitu baik sehingga tampaknya ia tidak sampai hati menceraikan Maria. Sehingga galau yang masih terus berpikir. Yusuf yakin Maria tidak bersalah sehingga ia rela meninggalkannya tanpa proses hukum. Nah, yang terakhir ini Yusuf tidak berani menjadi ayah bagi putra Allah. Nah, ini penting. Karena ini berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh malaikat. Dikatakan, janganlah engkau takut. Nah, justru Yusuf itu takut ternyata. Takut untuk memperistri Maria. Kenapa? Karena dia tahu bahwa buah rahim Maria itu berasal dari Allah. Yusuf tidak mau terlibat dalam perkara yang melampaui pengertiannya. Yusuf nggak ngerti apa rencana Tuhan terhadap Maria. Bingung. Sehingga takut. Wah, jangan-jangan nanti saya malah mengacaukan rencana Allah. Karena itu merupakan teka-teki bagi Santo Yusuf. Dia takut menghadapi turun tangan Allah. Jadi ini saya perlu tegaskan. Santo Yusuf saat itu betul-betul mempertimbangkan karena takut mengacaukan rencana Allah terhadap Maria. Sehingga pada saat malaikat menampakkan diri, yang pertama dikatakan adalah Yusuf anak Daud. Itu menegaskan bahwa dia adalah dari turunan Nabi. Lalu dikatakan, janganlah engkau takut mengambil Maria ini. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini diteguhkan oleh malaikat. Jangan takut, ambil Maria sebagai istri. Sebab anak yang dikandungkan dari Roh Kudus. Jadi justru karena anak yang dikandungkan dari Roh Kudus, jangan takut. Ambil, karena kamu anak Daud. Nah, di bawahnya dikatakan nubuatan yang akan dipredestinasi atau nubuatan yang akan terjadi. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu supaya terjadi, supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi di sini malaikat memberi pengertian bahwa nanti setelah mengambil Maria sebagai istri, ini yang akan terjadi. Dan ini yang harus dia lakukan. Sesungguhnya, jadi nubuatan Nabi itu ditegaskan lagi oleh malaikat. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan luar biasanya, ini kenapa saya sangat suka ayat ini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Bayangkan ya, lagi bimbang, tidur, dapat mimpi dari malaikat, langsung diteguhkan, langsung dilaksanakan. Ini kenapa dia disebut sebagai yang tulus hati, karena selalu mencari kehendak Allah dan siap untuk selalu melaksanakannya. Begitu bangun, Yusuf langsung mengambil Maria sebagai istrinya. Dan ini adalah tahap kedua dari pernikahan di Yahudi. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki. Nah, ini penting juga. Jadi bukannya sekedar hanya tidak bersetubuh. Ayat ini mau mengatakan bahwa Yusuf menjaga kemurnian, keperawanan Maria sampai anaknya lahir.
Jadi sudah menikah pun Yusuf tetap menjaga martabat Maria sampai Yesus itu lahir. Dan setelah itu sesuai dengan instruksi, Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi siapa Santo Yusuf? Kalau kita lihat ini runutan yang melibatkan Santo Yusuf di Injil, saya rangkum saja biar cepat. Jadi dimulai dari fiat Maria tentang pemberitahuan kelahiran Yesus, lalu fiat Santo Yusuf. Kalau fiat Maria itu berupa jawaban, tetapi fiat Yusuf adalah tindakan. Jadi tidak pakai jawaban secara lisan, tapi langsung berupa tindakan. Dan kalau dilihat, ini semua di bawah ini ayatnya adalah tindakan semua. Selalu bertindak, action. Pada saat sensus, atau bertemu gembala, orang Majus, Yesus disunat, dipersembahkan, Roh Kudus lari ke Mesir, kembali ke Nazaret, ditemukan ke Bait Allah, itu semua adalah peran dari Santo Yusuf. Dan dapat kita lihat bahwa dalam Lukas bab 2 ayat 40 dikatakan berkat Santo Yusuf juga Yesus atau anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Itu juga ada di Lukas 2 ayat 52. Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmat besar, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Tidak mungkin ini terjadi kalau Yusuf itu bukan orang yang sangat saleh, orang yang sangat suci, orang yang sangat kudus. Bagaimana mungkin? Karena kita tahu tadi Bunda Maria tanpa noda. Yesus adalah putra Allah. Sehingga siapa Santo Yusuf? Nah, dikatakan, apa yang ingin dilihat oleh banyak raja dan nabi dan tidak dilihat, Santo Yusuf itu diizinkan bukan hanya untuk mendengar dan melihat, tetapi membawa, memimpin, memeluk, mencium, memelihara, dan melindungi Yesus putra Allah. Bayangkan 2000 tahun dinubuatkan, tidak ada satupun yang melihat Yesus. Hanya Yusuf yang melihat pada saat lahir, memeluk, mencium, memelihara, dan seterusnya melindungi. Hanya satu, Yusuf saja. Martabat dan kemuliaan Santo Yusuf adalah sedemikian rupa sehingga Bapa yang kekal menganugerahkan kepadanya dengan kemurahan hati yang terbesar serupa dengan keagungannya sendiri atas putranya. Jadi Bapak Yusuf ini juga diberikan martabat oleh Allah Bapa. Dan Allah Putra dengan senang hati menghormati dengan memanggilnya Bapa. Bayangkan, Allah Bapa, pencipta bumi, pencipta dunia, pencipta alam semesta, memberikan martabat kemuliaan kepada Santo Yusuf, dan Putra Allah dengan senang hati menghormati dan memanggilnya Bapa. Siapa yang bisa mendapat privilege atau istimewa seperti itu selain Santo Yusuf? Jadi dapat dikatakan Santo Yusuf adalah kepala keluarga kudus, Bapa dari Trinitas di bumi, yang sangat mirip dengan Tritunggal Maha Kudus. Ini kenapa dari awal saya bicara tentang Tritunggal. Karena ini semuanya berhubungan. Keluarga kudus itu adalah gambaran Allah Tritunggal di bumi. Dikatakan, Allah Tritunggal itu dilihat dengan iman. Karena kita nggak bisa lihat. Cermin sifat keilahian. Tetapi, Santo Yusuf, Yesus, dan Maria itu dapat dilihat oleh indera, oleh manusia. Sehingga itu menjadi cermin sifat kemanusiaan dari Tritunggal Maha Kudus. Dari sini saja saya sudah senang mengusulkan kenapa Santo Yusuf menjadi pelindung kita. Karena sangat luar biasa bagaimana peran Santo Yusuf sebagai salah satu yang menghadirkan Yesus. Selanjutnya, ini kita gali lagi, dikatakan bahwa kenapa Santo Yusuf layak menjadi figur Bapa Suci. Karena satu, otoritas keayahannya. Yang kedua, karena ayah kemurnian. Tapi
Mati, maaf. Tes. Apa saya harus diri kali ya? Mohon izin ya, saya. Tapi hilang juga nih. Wah, nggak bisa. Ya, oke. Kasih, Pak. Kasih. Saya harus cepat-cepat. Ayat kemurnian, nanti kita bicara tentang kemurnian Santo Yusuf. Lalu yang ketiga adalah cinta. Nah, ini penting. Cintalah yang membuat Santo Yusuf menjadi ayah Yesus, bukan David. Ini penting. Kenapa Yusuf memilih menjadi ayah Yesus? Bukan karena daging, karena cinta. Karena secara daging, Yesus adalah anak Maria. Cinta Santo Yusuf adalah gambaran yang paling sempurna cinta Bapa kepada Yesus. Kita ingat tadi ya, saya bicara tentang Allah Tritunggal, di mana lingkaran kasih itu terus-menerus. Nah, ini juga ada di dalam keluarga kudus. Sehingga berdasarkan ini, nah ini juga saya rasa cukup penting sehingga saya tampilkan. Menurut tradisi, Santo Yusuf dan Santa Perawan Maria karena kesucian dan martabat sebagai orang tua putra Allah, menerima dua privilege dari Allah, yaitu disucikan sejak dalam kandungan ibu dan naik ke surga jiwa dan raga. Memang belum ada dogmanya, tetapi bisa kita gali dari beberapa ayat yang ada di kitab suci. Jika Nabi Yeremia dikatakan oleh firman Tuhan, sebelum aku membentuk kau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ini Nabi Yeremia aja telah dikuduskan oleh Allah sejak dari sebelum keluar dari kandungan. Dan kita tahu Elizabeth itu ibu dari Yohanes itu juga mendapat karunia anak. Itu bisa dikatakan Yohanes itu juga akan dikuduskan. Dikatakan di sini, sebab doamu telah dikabulkan oleh Elisa. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu yang harus dinamai Yohanes. Nah, ini yang penting, Pak. Ia akan penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan, ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibu. Yohanes David dikatakan akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibu. Itu tergenapi pada saat Maria bertemu dengan Elizabeth, di mana Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus dan rahim dalam Elizabeth melonjak karena kegirangan. Ini adalah yang dikatakan oleh malaikat. Sehingga kalau Allah Yesus sebagai pribadi, Allah Tritunggal adalah Alfa Omega yang memang awal dan akhir, lalu Bunda Maria mendapatkan kehormatan sebagai yang dikandung tanpa noda yang telah diteguhkan oleh gereja tahun 1854, perlu kita renungkan bahwa Santo Yesus juga pastinya murni dikandung tanpa noda. Gereja memahami Maria dikandung tanpa noda itu tahun 1854 setelah wafatnya Yesus, setelah kejadian Yesus. Sekarang tahun 2023. Mungkin kedepannya akan muncul, mungkin. Lalu yang kedua, Yusuf dapat juga kita asumsikan bahwa sebetulnya Yusuf bukan sesuai dengan penggambaran yang berbaring didampingi Bunda Maria dan Yesus saja, tetapi kalau kita lihat di dalam Injil, ini di keturunan Adam, ada yang namanya Henokh, hidup 65 tahun, tapi dia ternyata bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi di bumi, dan ternyata Henokh diangkat oleh Allah. Jadi kalau lihat dari runutan yang lainnya mati umur sekian, khusus untuk Henokh, dia tidak mati, tapi diangkat oleh Allah. Ini silahkan dilihat di ayat ini. Jadi ternyata ada yang diangkat oleh Allah, termasuk Nabi Elia. Jadi Nabi Elia itu dikatakan naik ke surga dalam angin badai dengan menaiki kuda berapi. Artinya kan tidak mati. Dia naik ke surga, disaksikan oleh Elisa.
Nah, kalau ada dua orang dalam kitab suci dikatakan naik ke surga, diangkat ke surga. Bagaimana dengan Santo Yusuf? Apakah mungkin tidak diangkat ke surga? Ini. Sedangkan dogma untuk Maria diangkat ke surga baru tahun 1950 diteguhkan oleh gereja. Gereja memahami kemurnian dan bahwa Maria itu pasti diangkat ke surga itu tahun 1950. Sedangkan Santo Yusuf sendiri kan tersembunyi devotinya. Orang mengenal Bunda Maria dulu baru Santo Yusuf. Dan masih jarang orang mengenal Santo Yusuf sampai sekarang. Sehingga ya ini apakah mungkin, ya sangat mungkin menurut saya, bahwa Yusuf pun diangkat ke surga. Oleh karena itu dapat dirangkum bahwa Yusuf itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Tritunggal untuk menjadi bagian dari rencana keselamatan. Sebelum dunia dijadikan ini sudah ada rencana ini. Bahwa Yusuf nanti 2000 tahun lagi itu akan membantu dalam inkarnasi. Untuk apa? Memastikan garis keturunan Yesus. Dan Yusuf adalah kepenuhan pengalaman rahmat dari karunia yang diterima Abraham. Karena ada runutannya. Tidak tiba-tiba muncul Yusuf. Harus ada Abraham dulu. Lalu ada suku Yehuda dulu. Ini semua adalah predestinasi. Dan Yusuf adalah yang tulus hati, menomorsatukan kehendak Allah dan selalu melaksanakan. Menjaga kemurnian, kepala keluarga kudus dan Bapa asli Yesus, yang mewakili Allah Bapa di dunia. Nah ini dapat dikatakan secara hierarki bahwa kita umat Katolik hanya menyembah Tuhan. Kita menyembah Yesus, tetapi kita menghormati para kudus. Nomor satu yang kita hormati, yang paling kita hormati adalah Bunda Maria. Karena beliaulah yang mengandung dan melahirkan. Tetapi nomor dua setelah Maria adalah Yusuf. Oleh karena itu, ini ada beberapa istilah. Dulia, hiperdulia, protodulia. Baru setelah Santo Yusuf adalah para kudus lainnya. Jadi dapat dikatakan kehormatan terbesar kepada manusia diberikan kepada Bunda Maria dan Santo Yusuf. Dan ini juga terangkum dalam litani Santo Yusuf yang nanti kita doakan bersama. Nah, hubungannya apa dengan PLB? Tadi saya bicara tentang predestinasi Yusuf yang akan menjadi ayah dari Yesus. Bapak-bapak disadari atau tidak, tadi bapak-bapak yang maju ke depan kan juga memperkenalkan diri, menyatakan ingin menjadi PLB, disadari atau tidak, disukai atau tidak, bapak-bapak juga sudah dipredestinasi untuk menjadi PLB, Pak. Baik itu karena kecemplung, terpaksa, apapun alasannya, tapi sudah ditentukan oleh Allah untuk menjadi PLB. Kalau tidak, bapak-bapak tidak ada di sini sore ini, Pak. Itu satu, Pak. Ya, jadi itu kenapa predestinasi itu perlu dipahami dan penting. Nah, jika Santo Yusuf menghadirkan Yesus Sang Juru Selamat yang berinkarnasi melalui Maria kepada umat manusia, bapak-bapak sekalian menghadirkan Yesus dalam yang sudah bertransubstansiasi melalui imam dalam misa kudus pada umat gereja dan lingkungan. Jadi sama nih, bapak-bapak sekalian juga menghadirkan Yesus kepada umat di lingkungan dan gereja. Tadi kan ada cerita tentang membagikan komuni, yaitu dan bapak-bapak PLB sekalian adalah wajah Santo Yusuf yang menghadirkan Yesus dalam pelayanan bapak-bapak sekalian. Ya. Apa yang ditampilkan? Nah, tadi penting, nama Santo Yusuf adalah menambahkan karunia. Nah, semoga dengan kehadiran bapak-bapak PLB di lingkungan, di gereja juga menambah berkat bagi orang lain, Pak. Menambah karunia. Orang yang tadinya mungkin lagi sedih, tapi mendapatkan sesuatu dari kehadiran bapak-bapak sekalian. Mendapat berkat. Bisa penghiburan atau peneguhan. Dan tadi dibilang membuat percaya. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak juga di lingkungan yang tadinya ragu-ragu, imannya lagi ragu-ragu, lagi apa, dengan kehadiran bapak-bapak bisa diteguhkan dan membuat percaya. Ini kenapa saya mengajukan Santo Yusuf sebagai pelindung dan teladan bagi PLB. Nah, di depan sudah ada gambar
yang sudah kita siapkan. Ini untuk mengingatkan kita pada saat kita nanti melayani. Ini ada gambar Santo Yusuf, ada gambar Roh Kudus, memegang bayi Yesus, di belakangnya ada gereja. Bahwa bapak-bapak sekalian itu dipredestinasi. Mewakili Santo Yusuf membawa Yesus di gereja. Membawa Santo Yusuf di gereja. Dan selalu dalam bimbingan Roh Kudus. Dan di bawahnya ada bola dunia, ada harpa ya, dan daun. Dan mungkin bukan hanya di gereja, tapi dimanapun Bapak ditempatkan di dunia, bisa menghadirkan Santo Yusuf juga. Harpa itu melambangkan kegembiraan, joy. Sedangkan daun itu melambangkan prosperity, kelimpahan. Kelimpahan kan tidak harus materi ya, kelimpahan macam-macam, kebahagiaan. Dan ini nanti akan diteguhkan dengan mendapatkan PIN dari pengurus, di mana PIN ini saya baca di grup, PIN ini buat tanda kita PLB ya? Oh iya, tidak Bapak-Bapak. PIN ini adalah tanda Bapak adalah wakilnya Santo Yusuf di umat. Supaya ingat, bukan hanya tanda PLB Pak. Bapak yang memakai PIN ini adalah juga menjadi wajahnya Santo Yusuf yang menghadirkan Yesus di umat. Supaya ingat. Oke. Baik, devosi-devosi yang bisa kita lakukan sebagai PLB apa? Nah, ini ada devosi namanya novena jubah suci Santo Yusuf. Kita PLB membagi jubah ya. Ini ada devosinya ternyata. Nanti untuk devosi saya bisa jelaskan lebih lanjut lain kali. Ada juga untayan tali Santo Yusuf. Nah, ini bentuknya seperti itu, sama seperti yang kita pakai. Yang tadi dikatakan latihan mengikat ya. Ternyata ada devosinya juga ya, mirip kita juga PLB. Seperti itu. Ini mengenai kemurnian. Nanti bisa kita laksanakan sebetulnya. Lalu ada devosi 7 hari Minggu. Nah, Bapak-Bapak kan bertugas pada hari Minggu. Bisa sekalian devosi 7 hari Minggu. Di mana nanti akan mendalami 7 sukacita dan duka-cita Santo Yusuf. Ada lagi 9 Rabu pertama, devosi patung Santo Yusuf tidur, lalu ada doa kaplet Santo Yusuf dan rosario Santo Yusuf. Nah, selanjutnya setelah ini mungkin saya akan mengusulkan pada Bapak-Bapak dan juga pengurus, bagaimana kalau kita mendalami Santo Yusuf dengan konsekrasi atau penyerahan diri kita kepada Santo Yusuf. Di mana setiap harinya nanti akan ada refleksi yang diambil dari litani Santo Yusuf untuk kita mendalami siapa Santo Yusuf. Bukan hanya kita, tapi siapa Santo Yusuf untuk saya pribadi masing-masing. Kapannya nanti saya serahkan kepada pengurus dan Bapak-Bapak sekalian. Ada 2 yang bisa kita pakai, buku Consecration to Saint Joseph atau School of Nazareth. Dua-duanya ini adalah refleksi tentang Santo Yusuf bagi kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bunda Maria dan Bapak Yesus.